Halo semuanya, selamat datang. Di video kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah nyata yang terjadi di Amerika Serikat. Kisah tentang seorang musisi berbakat, seorang perempuan yang hidup dengan suara yang lembut, namun tak pernah benar-benar didengar oleh dunia pada masanya. Hingga suatu hari ia menghilang tanpa jejak, tanpa pesan, tanpa satupun petunjuk yang bisa menjelaskan apa yang terjadi pada malam terakhirnya. Ironisnya, justru setelah kepergiannya, musik yang dulu tidak pernah mendapat perhatian itu mulai dikenal. Lagu-lagunya diputar kembali, dicari orang, bahkan dianggap sebagai karya yang jauh melampaui zamannya. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai kisah yang mengejutkan ini. Elizabeth Eaton Converse atau lebih akrab disebut Connie, lahir 3 Agustus 1924 di Laconia, New Hampshire. Ia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Sang kakak bernama Paul dan adiknya bernama Philip. Connie tumbuh dan besar di Concord dalam lingkungan keluarga religius dan disiplin. Ayahnya adalah seorang pendeta dan ibunya merupakan seorang musikalis. Sejak kecil, ia punya cara pandang yang berbeda. Ia bukan anak yang suka keramaian. Ia lebih banyak menghabiskan waktu dengan buku, tulisan, dan dunia kecil di kepalanya. Ia bukan hanya sekedar anak yang kreatif. Ia adalah pusat imajinasi dalam keluarganya. Connie sering menciptakan permainan-permainan unik untuk dimainkan bersama saudara-saudaranya. Dan ketika mereka mulai kehabisan ide, Connie akan mengambil alih, membacakan buku cerita, menghafal puisi, atau bahkan membacakan biografi para politisi dan penjelajah terkenal. Kepribadiannya pun menonjol, blak-blakan, berani, dan mandiri. Semua orang sepakat bahwa Connie adalah anak yang cerdas luar biasa. Bakatnya diakui bukan hanya oleh orang tuanya, tetapi juga guru-guru serta teman-temannya di sekolah. Prestasi Connie muncul sejak usia sangat muda. Di kelas 7, puisinya tentang Abraham Lincoln dipublikasikan di koran lokal. Tak lama setelah itu, sebuah patung plastisin buatannya menggambarkan Christopher Columbus yang sedang mengamati lautan dipajang di perpustakaan umum Concord. Ketika malam kelulusan SMA tiba, Connie kembali mencetak sejarah. Ia lulus sebagai yang terbaik di angkatannya, memenangkan 8 dari total 12 penghargaan prestasi. Penonton berdecak kagum, bahkan sebagian tampak tak percaya melihat betapa hebatnya gadis muda itu. Kemampuannya membuatnya mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Mount Holyoke College, Massachusetts, salah satu kampus perempuan ternama di Amerika. Namun perjalanan Connie di dunia akademik tidak berjalan seperti yang dibayangkan banyak orang. Saat masuk ke Mount Holyoke College, Connie mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Bukan karena ia tidak mampu mengikuti pelajaran, tetapi karena ia merasa dunia kampus tidak benar-benar memanggilnya. Ada rasa kosong yang sulit ia jelaskan, seakan ia ditempatkan di jalur yang bukan miliknya. Ia bertahan selama 2 tahun, tetapi semakin lama Connie semakin menjauh dari kehidupan sosial kampus. Ia sendiri bukan tipe mahasiswa yang gemar bergaul atau berbaur dalam kelompok besar. Semakin hari ia lebih tertarik pada hal-hal yang justru berada di luar kelas, musik, menulis, dan dunianya sendiri yang penuh renungan. Akhirnya Connie memutuskan berhenti kuliah. Keputusan itu mengejutkan keluarganya, mengingat betapa cemerlangnya ia secara akademik. Namun bagi Connie, pendidikan formal bukanlah ruang yang bisa menampung kreativitasnya. Ia kemudian pindah ke New York City pada awal 1950-an, sebuah kota yang saat itu menjadi pusat seni, musik, eksperimen, dan segala bentuk kebebasan. Di kota inilah ia mulai dikenal dengan nama Connie. Nama itu terasa lebih sederhana dan mudah diingat dibandingkan nama aslinya Elizabeth. Sejak itu, ia memperkenalkan dirinya sebagai Connie Converse. Dia tinggal di sebuah apartemen kecil di Grove Street, New York. Ia lalu bekerja editorial di Institute for Pacific Studies. Namun ketika keadaan organisasi itu mulai memburuk dan masa depannya tidak lagi jelas, ia memutuskan untuk mencari pekerjaan lain ke sebuah percetakan. Di tempat baru itu, ia memperoleh penghasilan yang cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan ritme kerjanya lebih santai. Setelah pulang bekerja, ia biasanya duduk di kursi dan meja kesayangannya, lalu menulis lirik-lirik lagu yang indah. Di masa-masa ini pula, Connie mulai mengenal alkohol dan rokok, kebiasaan yang sangat bertolak belakang dengan pendidikan agama ketat yang ia terima sejak kecil. Mungkin karena itulah sang ayah menolak dengan keras pilihan Connie untuk mengejar karir sebagai musisi. Baginya, dunia musik saat itu dianggap dunia yang liar, penuh godaan, dan bukan tempat bagi putrinya. Namun bagi Connie,
musik adalah ruang bernafas. Ia akhirnya menemukan tempat pertama untuk menampilkan lagu-lagunya, sebuah salon musik sederhana milik teman dekatnya, Jean Deitch. Bukan panggung megah, bukan gedung pertunjukan ternama, hanya sebuah ruang tamu kecil dihadiri teman-teman dan kenalan terdekat. Walau begitu, Connie merasakan kebahagiaan yang sulit digambarkan. Suara lembutnya yang jujur ditemani petikan gitar sederhana mengisi ruangan dengan kehangatan yang berbeda. Tak ada sorak-sorai, hanya keheningan yang mendengarkan. Tak banyak yang menyadari bahwa dari pertemuan kecil itu, langkah pertama menuju panggung yang lebih luas baru saja terjadi. Pada tahun 1954, berkat kenalan dan dorongan dari Jean Deitch, Connie diberi kesempatan langka tampil di televisi nasional Amerika. Ia muncul di The Morning Show di saluran CBS. Itu adalah penampilannya yang pertama dan satu-satunya di panggung publik yang benar-benar besar. Foto hitam putih memperlihatkannya duduk dengan gitar di pangkuan, wajah tampak gugup namun berani, siap memberikan suaranya menjangkau banyak orang. Sayangnya, meskipun tampil di televisi, harapan bahwa ini akan menjadi awal karir gemilang tidak pernah terwujud. Produser, label, dan agen musik menganggap karya Connie terlalu berbeda. Musiknya lembut, introspektif, jauh dari mainstream, dianggap tidak komersial atau tidak menjual. Meskipun ia perlahan mundur dari panggung publik, Connie tak menyerah begitu saja. Ia terus berkarya, menulis lagu-lagu baru dan merekamnya sendiri di rumah, hanya dengan gitar, suara, dan tape recorder sederhana dibantu oleh Deitch. Connie sempat bahkan menyusun lagu-lagunya menjadi album pribadi, termasuk lagu-lagu yang ditujukan untuk adiknya Philip, yang kumpulan lagu itu ia sebut sebagai musik volume 1 dan 2. Tahun 1956, Connie mencoba menjual lagu-lagunya agar bisa didengar lebih banyak orang. Tapi dunia musik saat itu belum siap untuk gaya musiknya. Lagu-lagunya tidak berhasil menarik perhatian pasar. Setelah mencoba selama bertahun-tahun, akhirnya pada tahun 1961, Connie menyerah. Ia memutuskan untuk berhenti mengejar karir di dunia musik. Setelah itu, Connie pindah ke Ann Arbor, Michigan. Di sana, ia tinggal bersama Philip, yang sudah menjadi profesor ilmu politik di Universitas Michigan. Connie bekerja sebagai penulis dan editor untuk sebuah jurnal akademik bernama Journal of Conflict Resolution. Kepindahan ini menjadi awal baru baginya. Ia tidak lagi menulis atau merekam lagu. Hidupnya jauh lebih tenang dan stabil. Meskipun musik yang selama ini menjadi bagian besar dari jiwanya, perlahan mulai ia tinggalkan. Setelah lebih dari 1 dekade bekerja, Connie harus menghadapi kekecewaan baru. Kantor jurnal itu dijual dan dipindahkan ke Yale University, yang berarti Connie kehilangan pekerjaannya. Setahun kemudian, pada 1973, beban hidup mulai terasa berat. Ia merasa sangat lelah dan jatuh ke dalam depresi. Belakangan, dokter menyarankan agar ia menjalani operasi pengangkatan rahim, yang makin menambah tekanan emosional. Teman-temannya menyadari kondisi Connie, berusaha menghiburnya. Mereka mengumpulkan uang untuk membiayai perjalanannya ke Inggris selama 6 bulan, berharap suasana baru bisa membantu menyembuhkan hatinya. Tapi sayangnya, perjalanan itu tidak berhasil mengembalikan semangatnya. Pada tahun 1974, malam-malam terasa berat bagi Connie. Beban hidup, rasa lelah, dan depresi menumpuk di hatinya. Pada 10 Agustus 1974, hanya beberapa hari setelah ulang tahunnya yang ke-50, Connie membuat keputusan terakhir. Ia menulis surat kepada keluarga dan sahabat dekatnya dengan kata-kata singkat namun tegas. Ia ingin memulai hidup baru dan meminta agar mereka tidak mencari dirinya. Kemudian, ia meninggalkan rumah. Ia mengemasi barang-barang pribadinya, memasukkan ke dalam mobil, dan pergi. Sebenarnya di akhir tahun, Connie diperkirakan akan liburan keluarga di sebuah danau. Namun surat itu telah tiba di tangan keluarganya sebelum rencana itu terlaksana. Ia telah pergi. Meskipun dalam suratnya Connie berpesan agar tidak ada yang mencarinya, keluarganya tetap cemas. Setelah ia hilang dan tak ada kabar, rasa khawatir itu terus menghantui mereka. Mereka mencoba mencari jejaknya, tetapi tidak menemukan satu petunjuk pun yang membuktikan di mana ia berada. Setelah sekitar 10 tahun, keluarganya akhirnya memutuskan untuk menyewa detektif swasta dengan harapan kecil bahwa mungkin masih ada jejak yang bisa membawa mereka kepada Connie.
Ketika penyidik itu menyampaikan hasilnya, apa yang mereka dengar menghancurkan sekaligus membingungkan. Meskipun penyidik berhasil menemukan keberadaan Connie, ia berhak untuk memilih menghilang dan tidak bisa dipaksa untuk kembali. Mendengar itu, keluarga mengambil keputusan berat. Mereka menghormati pilihan Connie dan berhenti mencari. Meskipun begitu, mereka tetap memendam rindu dan harapan bahwa suatu hari kabar darinya akan datang. Pada Januari 2004, Dutch membuka kotak lama, memutar salah satu pita Connie di radio saat ia diundang ke sana. Suara itu tiba-tiba membangunkan rasa penasaran. Lagu sederhana, lembut, penuh kerinduan, terdengar asing di tengah musik modern. Pendengar yang mendengar itu berhenti sejenak dan terdiam. Mereka mendengar bukan sekedar melodi, tetapi emosi yang tulus. Dari radio itu, dua pendengar Garland, Dan Zula dan David Herman, lalu mulai menelusuri siapa penyanyi itu, mengapa mereka belum pernah dengar namanya. Pencarian pun dimulai, arsip rumah, kaset, dokumen ditelusuri ulang. Dan lambat-lambat, potongan-potongan itu disusun, lagu, lirik, dan cerita. Sejarah kembali dibuka, dan nama Connie muncul lagi. Mereka menemukan dua sumber musik Connie, koleksi Dutch di Praha dan lemari arsip di Ann Arbor, yang berisi rekaman yang dikirim Connie kepada Philip pada akhir tahun 1950-an. Setelah rekaman rumah itu ditemukan dan diverifikasi, musisi, produser, dan pecinta musik mulai tertarik. Mereka menyadari bahwa di balik suara dan peralatan sederhana ada talenta luar biasa. Lalu dibuatlah album kompilasi, kumpulan lagu-lagu Connie yang dulu tersembunyi, dan dirilis ke publik. Album itu menjadi jembatan menghubungkan masa lalu Connie dengan pendengar masa kini. Beberapa lagu yang paling dikenal dari rekaman rumahnya yang kemudian dirilis ke publik setelah ditemukan kembali, yaitu One by One, Roving Woman, Johnny's Brother, Talking Like You, How Sad How Lovely. Kini lagu-lagunya dibicarakan, dikagumi, dibagikan, bahkan dirayakan ulang oleh generasi baru. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan sampai jumpa di kisah berikutnya.